Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Mantek. Ya agak ruwet ini isi ngajar. Oke, saya akan kembali mengulas tentang yang kemarin. Yang pertama, mulai dari tasawur dan tasdik. Pemahaman yang paling sederhana itu kalau tasawur itu adalah memahami kata per kata, memahami kata. Itu jadi ifrad, memahami kata, makna kata. Tapi ketika ngomong tasdik itu memahami pengertian atau pernyataan. Makanya ketika ngomong tasdik itu pasti ada penisbatan. Penisbatannya ke apa? Ketika ngomong 1 ditambah 1 maka tinggal kita nisbatkan kemana? Kalau kita nisbatkan ke matematika maka jawabannya adalah 1 ditambah 1, 2. Itu tasdik. Tapi ketika kita ngomong kata per kata berjalan, mau berjalan berarti kan kegiatan menggerakkan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kata berjalan itu bisa kita pahami secara langsung. Tapi ketika ngomong tasdik kita harus tahu dulu ini arahnya kemana. Maka ketika ngomong 1 imam ditambah 1 makmum, maka tasdiknya nisbatnya adalah ke fikih, ke ilmu jamaah kan gitu. Maka 1 imam ditambah 1 makmum maka sama dengan 27 derajat. Itu adalah nisbat. Itu tentang memahami masalah tasawur dan tasdik. Selanjutnya setelah itu kita kemarin membahas tentang balik ilmu yang bersifat qadim dan ilmu bersifat hawadis ya. Kalau ilmunya Allah pasti qadim. Kemudian kalau ilmu kita disebut ilmu hawadis. Nah, selanjutnya ada di sana berbicara tentang sebentar. Kemudian ada istilah lagi yang disebut dengan qaulus sarih. Ada qaulus sarih. Qaulus sarih itu definisi. Jadi qaulus sarih itu definisi. Yakni memahami sebuah frasa atau kalimat. Nah, ini cenderungnya adalah kepada tasdik. Kemudian ada yang terakhir kemarin pembahasan tentang hujjah. Kalau hujjah itu pembuktian dari qaulus sarih. Jadi setelah kita menentukan sebuah definisi, apakah definisi itu benar apakah tidak, maka itu nanti pembuktiannya disebut hujjah. Apakah ini ada keterangannya dalam balaghah? Sama. Kalau dalam balaghah itu kan kita kenal dengan istilah fashahatul mufrad, fashahatul kalam. Lah nanti bentuk kalam itu ada kalam khobar dan ada kalam inab, insya, kalam insya, ada kalam khobar, ada kalam insya dan seterusnya. Sebenarnya hampir sama. Kemudian di pembahasan tentang dilalah pun sama. Nanti kamu akan menemukan dilalah itu di balaghah juga ada. Terutama di Jawahirul Maknun itu disebutkan satu bab khusus, yakni di juz tsani. Itu di sana menerangkan tentang dilalah. Ya, jadi tasawur, tasdik, qaulus sarih sudah, hujjah sudah. Maka kemudian kita akan kembali ke pembahasan kemarin tentang dilalah. Dilalah setelah saya kaji secara bahasa itu ya petunjuk. Tapi kemarin kalau saya lebih cenderung kepada ad-dilalah huwa fahmul amri alal amri, memahami satu hal atas satu hal yang lain. Jadi memahami sebuah petunjuk untuk menentukan sebuah pengertian. Maka di sana dilalah itu pasti tersusun atas dal petunjuk dan madlul yang ditunjukkan.
Kalau kemarin kita mencontohkan pemahaman kita tentang adanya seseorang yang telah datang karena dibuktikan adanya beberapa tanda. Tempat yang berserakan, ada banyak sampah, ada bekas telapak kaki, kemudian ada bekas makanan, itu adalah tanda-tanda. Kemudian kesimpulan kita ada orang yang datang, maka proses kita berpikir itu dilalah. Kemudian makanan yang berserakan, kemudian bekas kaki, bekas pembakaran dan lain sebagainya adalah dal, petunjuk. Lah, adanya orang yang pemikiran kita kemudian berbunyi ini habis ada orang kesini, itu namanya madlul, yang ditunjukkan dari beberapa tanda yang ada. Selesai. Kemudian kemarin kita bahas lagi tentang pembagiannya. Ada dilalah yang bersifat lafziyah, ada yang ghairul lafzi. Yang lafziyah itu berarti berupa verbal, ada suara, ada kata, ada tanda-tanda yang bisa kita lihat. Kemudian kan yang ghairul lafziyah, yang non verbal, tidak berupa kata, tidak berupa kata atau suara, itu yang ghairul lafziyah. Di sana juga ada wad'iyah, ada akliyah, ada tobaiyah. Kalau yang tobaiyah itu adalah tanda yang bersifat alami, tapi tidak bersifat verbal, tidak bersifat suara, tidak ada kata, tapi ada tanda. Tunggal contohnya ngene lho. Awakmu nonton wong wajah raut muka sedih. Pasti kamu arek iki sedih. Kenapa kamu bisa katakan sedih? Iya, raut mukanya muram. Jadi raut muka yang muram itu adalah petunjuk. Setelah kita berpikir menentukan sebuah kesimpulan, anak ini sedih. Anak ini sedih itu madlul, wajah yang muram adalah petunjuk. Proses kita berpikir menemukan satu kata anak ini lagi sedih adalah dilalah. Kalau di sini dicontohkan wajah memerah menunjukkan pengertian malu. Kalau di sini, karena kalau saya yang pakai di kitab yang cetakannya Lirboyo itu contohnya masih zaman saya mondok, yang mungkin untuk saat ini kita agak sedikit kesulitan memahami, maka saya pakai contoh yang ada di sini. Wajah memerah menunjukkan pengertian malu, ya kan? Kemudian kalau kita yang ini kan sifatnya alami, sama lagi ketika wajah cemberut menunjukkan marah, kecewa dan seterusnya. Itu yang bersifat alami. Alami itu maksudnya ya watak karakter manusia itulah. Kemudian yang kedua ada bersifat akliyah. Akliyah itu rasional. Kita melalui proses berpikir, analisis. Seperti ketika di sini dicontohkan melihat asap. Ono asap hitam pekat, berarti ada sesuatu yang terbakar. Asap yang pekat itu disebut petunjuk, dalun, ya. Kemudian kita menentukan ada sesuatu yang terbakar. Sesuatu yang terbakar itu adalah madlul. Proses kita menentukan itu disebut dilalah. Ya, oke. Kemudian yang ketiga dari yang ghairul lafziyah, yang nonverbal, ada wad'iyah, konsepsional, konsepsi. Wad'iyah itu kesepakatan umum. Contoh, ketika kamu menggerakkan dengan tidak mengucapkan apapun, tapi tanganmu kamu naikkan kemudian melambai, tangan melambai. Kamu paham kan? Tanpa ngomong. Paham? Artinya apa? Disuruh datang kan? Lah, tangan melambai ini disebut dal. Kemudian kamu menyimpulkan suruh datang itu berarti madlul. Proses kamu menentukan itu disebut dilalah.
Sing kita cari pemahaman yang gampang. Kenapa? Kita berangkat dari ad-dilalatu huwa fahmu amrin alal amri. Karena kemarin ketika saya coba analisa secara bahasa, dal, madlul, dilalah itu dari kata dasar yang sama. Makanya ternyata sama juga maknanya kadang-kala. Dilalah itu ya petunjuk, dalun itu ya yang menunjukkan, madlul yang ditunjukkan. Deh ya. Jadi ini bersifat konsepsi kan, kesepakatan umum. Semua akan sepakat ketika tanganmu melambai begini, pasti menunjukkan kamu disuruh datang. Ketika kamu datang kok ditolak, leh, lapo kowe mrin? Lah tanganmu mang lapo? Tanganmu kan gini. Iya, ini artinya kesepakatan umum. Iku kabeh nek ngomong ini, iku mesti kongon teko. Tapi aku gak karep ngono. Ya berarti yang kesalahannya adalah yang tangannya melambai. Kenapa? Karena kesepakatan umum ketika tangannya melambai itu tandanya suruh datang. Tapi ketika ngomong ini beda lagi. Kenapa? Karena bisa jadi mengatakan tidak, bisa jadi mengatakan goodbye. Ya. Paham. Nah. Ada lagi yang isyarat, kesepakatan umum ketika kamu kemudian menunjukkan dengan jari yang saiki lang giteran ya ngomong ini mau. Mau gak ngerti ya apa, aku ora paham ngono-ngono kuwi. Ya kan? Ketika tangan jarimu bersilang antara jempol dan telunjuk. Ini secara umum hari ini kesepakatannya apa? Iya kan? Maka ketika kamu menggunakan ini kemudian orang yang kamu tunjuk itu memaknai itu, ya jangan salahkan kemudian dia tersipu malu katakan seperti itu. Kenapa? Karena kesepakatan umum persilangan antara jari jempol dan telunjuk maknanya ke sana. Persilangan ini disebut dal, pemahaman orang itu disebut madlul, pemikirannya disebut dilalah. Supaya tepat, supaya jelas ada posisinya masing-masing. Tapi beda ketika di ngomong kesepakatan umum juga ketika dari telunjuk disilangkan beda lagi. Iya kan? Ini yang namanya dilalah ghairu lafziyah wad'iyah. Paham ya? Wis mbok kowe catatan gak wis urusanmu lho ya. Kenapa? Karena itu di buku yang terjemahannya Lirboyo enggak ada loh. Makanya tak golekno sing liya. Yes. Tapi saya ini tadi baru ngebel ke percetakannya sana. Ini tinggal 10 eksemplar. Tinggal 10 tok. Aduh, gak 10 rek. Tapi nanti saya akan usahakan yang model ini aja. Tapi nggak tahu saya harganya yang ini belum tahu. Itu masalahnya. ATM saya itu tinggal 12 juta loh, cukup tak gak? Nggak ngono-ngono gue udah tahu nyumbang ngiseni ae. Jok cacak ngiseni ATM ku, ngiseni susu tahu. Loh. Maaf, off the record, hapus. Oke. Kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua adalah dilalah lafziyah. Berbentuk petunjuk yang berbentuk kata atau suara. Berbentuk kata atau suara. Dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama adalah alami, tobaiyah. Contohnya di sana adalah suara rintian. Ada orang merintih. Aduh, itu secara umum pasti kita mengatakan ada orang kesakitan. Paham ya? Betul nek dilalah orang-orang langsung guyu ae asosiasimu obsession ini mesti marana nang kono to. Beda kan? Ketika aduh itu berarti menandakan orang ini kesakitan. Pak sakjane ngono ya paham loh. Iya saya yakin kamu itu paham, tapi secara konsepsi akademik kan nggak ngerti. Itu namanya dilalah lafziyah. Pak, nek kira-kira rintihannya tidak seperti itu, harus maknanono dhewe. Ya saya beda lagi kan. Oh. Iku wong nganjuk ayan-ayane tanggane ala. Paham ya? Oke. Itu dilalah lafziyah yang berbentuk natural alami.
Oke. Yang kedua, bersifat akliyah. Akliyah itu analisis, rasional. Contoh, kamu mendengarkan orang yang sedang padu lah. Sahur manuk, cacat, orang mbak ngono-ngono. Tapi kamu di balik sebuah tempat yang kamu tidak menyaksikan secara langsung. Ya kan? Utawa aku neng jobo, bareng kate mlebu kelas, nang kelas rame. Iki arek-arek tukaran iki. Ya kan? Ramemu itu jadi petunjuk. Kesimpulan saya ada orang yang lagi tukaran, ya. Proses saya berpikir disebut ilalah. Wes, ngono ben ono nggone dhewe-dhewe. Nek kabeh tak arani petunjuk, kamu nggak akan bisa menempatkan di mana letaknya berpikir kan begitu. Jadi berpikirnya itu dilalah. Suara tadi itu disebut petunjuk, dal yang menunjukkan, ya kan? Kesimpulan saya disebut madlul yang ditunjukkan dengan itu tadi. Prosesnya kita buat dilalah. Kenapa? Karena fahmu amrin, memahami sesuatu. Memahami itu kan berarti proses. Oke? Kita lanjut. Jadi rasionalitas. Atau kita mendengarkan ada suara kemericik kemarin ya. Kita mendengarkan ada suara kemericik air di dalam kamar mandi. Itu kita bisa simpulkan sementara berarti ada orang yang di dalam, padahal belum tentu benar kan? Tapi kesimpulan kita, oh berarti ono wong neng jero. Kita tunggu, loh kok suwe gak metu-metu. Nah, makanya ada istilah qaulus sareh, ada istilah hujjah. Qaulus sareh itu proses kita berpikirnya, hujjah proses pembuktian. Oh loh, iki benar-benar mengajak kamu untuk cerdas ini. Mana sih enggak tapek boleh tidur. Percaya saya. Kalau kamu mampu memahami ini secara letak, oh iki panggone nang kene, insyaallah yakin aku. Coperdas kowe. Tapi nek ndasmu wis mbundel, bawaane ngantuk ae. Mana nek sing bawaane ngantuk wis tak simpulno sementara gak kuat nerima ilmu mantek. Enak wis. Nek kayak ngaji mantek kok ngantuk berarti kamu nggak mampu menerima ilmu dari saya. Apalagi menerima saya tambah gak ngatasi, guys. Lanjut. Yang ketiga adalah wad'iyah. Kesepakatan umum, konsepsi, simbolis. Kalau kemarin kita maknani dengan istilah atau pengertian. Untuk yang dilalah lafdiyah wad'iyah itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama dilalah wad'iyah mutabaqah, dilalah wad'iyah tadammun, dan yang ketiga adalah dilalah wad'iyah iltizam. Ini akan berbeda dengan contoh saya yang kemarin. Contoh saya kemarin kan pondok pesantren. Itu di mana kemarin itu? Di 3 ya. Pondok pesantren kita maknani dalam 3 aspek. Aspek mutabaqah, aspek tadammun, aspek iltizam. Kita akan coba dilalah wad'iyah itu kita buat kata per kata sekarang. Yang pertama adalah mutabaqah. Mutabaqah itu menyeluruh. Contoh begini. Pak Ali membeli mobil. Ketika kamu ada orang ngomong, Pak Ali mari tuku motor. Itu yang terbayang dalam pikiranmu beli banet tok, beli kacane tok, apa beli 1 paket lengkap mobil. Ini namanya dilalah wad'iyah mutabaqah. Oke. Iki contoh yang kedua, yang tadammun.
Yang tahu mriki nggih contoh sing senenganmu apa senengane kitab? Senenganmu. Sapa jenengmu? Sapa jenenge? Tak kei contoh kae. Anin. Pacare sapa jenenge? Alah kayamu. Hah? Ulin. Si Ulin mencium Ani. Atin. Si Ulin mencium Atin. Kata mencium itu menunjukkan keseluruhan apa sebagian? Sebagian. Kenapa? Enggak mungkin dicium semua. Ya ngono kan ya tetep gak siji-siji. Ya kan? Paling sing ditokno ya mung sitok tok, mbok pipine tok, mbok irunge tok. Ya Allah, kerekam saudara. Wis gak apa-apa. Aku ben senang kono juga ikut menikmati betapa mesrahnya kita di ruangan yang penuh dengan cinta ini. Semoga yang di sana juga mampu merasakan betapa cintaku pada kalian semua yang ada di alam gaib. Lawakmu tak gawe sepaneng ya turu, tak gawe guyon ya sing tumakninah wong loro. Gak susah to aku ngene. Wah, masih ngene aku ro nek kowe merem, gak usah izin. Kuayane kok maca buku. Pak, buku saya kok hitam semua, Pak. Bukan bukumu yang hitam, mripatmu yang nutup. Lha kan susah. Nah. Gayamu kayak mikir, padahal sini ngantuk. Ya. Jadi saya berharap yang ngaji secara online juga ikut menikmati hiburan yang gratis inilah. Jadi kata mencium itu pasti tidak keseluruhan. Ketika ngomong bunga itu pasti tidak keseluruhan dicium. Pak Umar mencium bunga mawar. Pertanyaannya, apakah kemudian sampai durinya? Enggak kan? Anak-anak sedang mayoran makan, kira-kira dipangan sak lensere apa ora? Ya ora kan? Yo padahal kata mayoran itu kan kumpulan dari beberapa hal. Ono lenser, ono sego, ono iwak dan seterusnya kan. Maka kemudian ini tidak bisa dimaknani secara mutobako. Kenapa? Gak mungkin semuanya dimakan. Tapi iltizam. Pasti kamu akan berpikir, lu kalau kamu berpikir yang mutobako, lu berarti sak lenser-lenser dipangan. Enggak. Maka yang seperti ini kamu harus berpikir halnya tadamun. Yang dimakan pasti sebanyak saja. Sama wong mangan duren ya. Duduk sing dudak keren lho ya. Duren sing monyor-monyor. Duren sing montong apa sing mentek? Iya kan? Ketika ada orang arek-arek mangan duren, ikut tadamun apa mutabako? Tadamun. Kenapa enggak mungkin durinya dimakan? Iya kan? Oke. Jadi ketika saya membeli mobil itu mutabako, enggak mungkin. Aku malah tuku mobil jalan kok nggo setire tok. Pak, ngapunten, Pak. Jenengan pun ngombe obat ta? Lalu mereka terasa membeli mobil lah kok setir. Loh ya maksudku setir motor. Berarti ya sebenarnya yang salah yang bicara. Harusnya ditambahkan saya beli setir motor. Kenapa? Ketika ngomong mobil itu berarti satu paket lengkap. Ya kan? Yes. Paham? Selanjutnya yang terakhir, iltizam. Iltizam itu kepastian, kelaziman, kebiasaan. Bisa diterima dengan akal dengan baik. Contohnya ketika kita ngomong bumi berputar pada porosnya. Kata bumi, iya kan? Itu kan seberapa konsepsi kan? Secara tangkapan kita, ya kita bisa sepakat, iya karena apa? Secara keilmuan dari awal kamu mempelajari kan bumi berputar pada porosnya. Meskipun pembuktiannya kamu juga kesulitan, tapi semuanya sepakat kan? Sama ketika kita ngomong cinta itu buta ya. Padahal kapan cinta itu punya mata?
Tapi konsepsi itu kita terima kan? Percaya nggak? Konsepsinya kan kita terima. Ya buktinya kan yo akeh sing ngono. Masa kang demo bapak father kayak jadi paham. Oke. Ini yang namanya dilalah lafziyah wad'iyah ilzam. Sebuah kepastian atau diterima secara umum, secara akal dan secara umum itu bisa diterima. Oke, selesai. Jadi itu yang bisa saya review tentang beberapa keterangan yang kemarin. Ya, semoga kalian bisa memahami dengan baik lah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mabahisil alfadi, dalam bahas piro-piro lafat. Lafat itu ya kosakata, kata per kata. Musta'malul alfadi utawi lafat kang den gunakaken haitsu yujadu sekirane den temu apa mustakmal, sekirane den temu apa lafat ngono ya kenek iku imma murakkabun ana kalane murakkab kanten susun wa imma mufradun lan ana kalane mufrad. Fa awwalun mongko utawi kang kawitan ai murakkab iku ma lafat dalla kang nuduhaken apa juz'uhu bageyane ma ala juz'i maknahu ing atase bageyane maknane ma bi aksima kelawan suwalike perkara tala kang ngiring-ngiring apa ma wa huwa utawi apa iki? Utawi lafat iku ala kismaini ing atase rong bagian. Akni maksudnya ke mufrad, bukan ke mustakmalul alfat tapi ke mufrad. Wa huwa utawi mufrad akni mufradan kulliyin rupa kulli au juz'iyin utawa juz'i haitsu wujida sekirane den temu apa ma fa mufhimun mongko utai lafat mufrad kang aweh faham istirakin fa mufhimu istirakin utawi lafat mufrad kang aweh faham istirak itu persekutuan makna. Jadi ada satu lafat memiliki dua makna. Contoh kayak genting itu loh. Genting itu kan bisa genteng atas, bisa situasi darurat, ya kan. Tahu bisa tahu makanan, bisa memberi tahu pengertian. Ada lagi apa? Banyak lah, masih banyak yang lain. Iku kulliyun kulli
Ka asadin kaya dene makna asad. Aksuhu utawi kebalikane kulli iku juz'iyun juz'i. Wa awalun utawi bangsaaken sira ing awal lidzati maring zat. Zat itu wujudnya. In fiha lamun ing dalem zat in daraja kelebu apa awal. Fansibhu mongko bangsakno sira ing awal. Auli aridin utawa maring barang kang anyar teko. Ya, sesuatu yang terjadi setelahnya. Idza kharaja nalikane metu apa awal. Wal kulliyatu utawi kulliyah iku khamsatun ana 5 duna intiqasin ora kurang. Rupane jinsun jenis, wa faslun wa faslun lan fasl, aradun arad, nau'un nau', khosun khos. Wa awalu utawi kang kawitan maksudnya ya apa jenis berarti. Iku salah satu telu bila syatotin tanpa tambahan. Rupane jinsun qaribun, rupane jenis qarib, au ba'idun utawa ba'id, au wasatun utawa wasat. Iki mulai rada setengah mikir. Lafat itu kalau dalam pikiran itu apa? Yang muncul apa? Kata. Iya kata lah. Ya kata itu apa kira-kira? Kau bisa nggak mendefinisikan itu kira-kira? Kumpulan beberapa huruf hijaiyah yang memiliki makna, atau kumpulan suara yang memiliki makna. Itu cara bahasa paling gampangnya lah. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia adalah kumpulan beberapa kata. Kalau dalam bahasa Arab biasa kita sebut dengan kalam. Ya. Kalam. Nah, kata atau satuan bunyi itu bisa model 2. Yang pertama bisa mufrad, satu kata berdiri sendiri memiliki makna tertentu, atau harus digandeng dengan kalam yang lain kemudian bisa kita memunculkan pengertian. Maka tadi disampaikan musta'malul alfadhi haitsu yujadu imma murakkaban. Ada kalanya lafadz itu harus disusun terlebih dahulu kemudian memunculkan satu pengertian. Ada kalanya lafadz itu berdiri sendiri sudah bisa kita pahami. Yang berdiri sendiri itu kemudian kita sebut dengan mufrad. Tapi ketika yang harus disusun maka kalam yang bersifat kalam itu al kalamu al lafzul murakkabul mufidu bil wadi' itu.
Yes. Dari pengertian yang sederhana maka kita bisa tangkap begini, lafadz itu ada yang mufrad, artinya apa? Satu kata memiliki makna sendiri, atau harus tersusun murakkab baru memunculkan sebuah makna. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah lafadz yang mufrad memiliki makna. Di sana yang mufrad itu akan dibagi lagi menjadi juz'i dan kulli. Ada yang bersifat khusus, ada yang bersifat umum. Nah. Kalau yang juz'i itu khusus, kemudian yang kulli bisa kita maknani umum. Jadi ketika kita ngomong yang mufrad itu contohnya ya kayak manusia, negara, kuda, itu paling tidak akan kita bisa pahami. Manusia itu berarti ya kita-kita ini. Kuda itu berarti bagian satu kata yang menunjukkan hayawaniyah. Negara itu berarti terdiri dari sekian banyak unsur dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kadangkala ada yang model kata majemuk. Majemuk itu kan dua kata yang kemudian maknanya jadi satu. Iku saya pikir kowe melajari bahasa Indonesia wis tutuk lah. Seperti kepala negara, ya kan? Kepala negara itu kan dua kata yang menjadi satu. Presiden Indonesia itu dua kata yang menunjukkan makna satu. Ya segini. Kalau saya sudah terpaku dengan buku akhirnya mbulet dhewe saya. Kemudian ada yang murakkab. Yang murakkab itu berarti tersusun. Gabungan dari beberapa kata yang membentuk sebuah pernyataan. Gabungan dari beberapa kata yang membentuk sebuah pernyataan. Ini kalau dalam bahasa nahwu disebut kalam. Ya. Al-kalamu huwal lafzul murakkab al-mufid. Disebut kalam kalau dalam bahasa Indonesia ya ada kosakata dan ada kalimat. Kosakata itu berarti mufrad, kalimat berarti murakkab. Yes. Kalau yang juz'i itu dicontohkan seperti juz'i ya, kata murid, siswa, santri. Ya. Kenapa dikatakan juz'i? Karena ketika kamu menyatakan sebuah murid ini adalah bagian dari pendidikan. Contohnya ini sekolahan. Oh ya. Sekolah itu namanya ada gedung, ada kantor, ada lapangan. Ketika kita ngomong sekolah, maka sekolah adalah kulli. Utak ukilah katakan Pak gak jelas Pak. Sekolah wis umpama nang kene ditambah SD umum lah. Tapi ketika ngomong mufrad kulli ya. Mufrad kulli ini Pak di sini maksudnya adalah sekolah. Kenapa dikatakan kulli? Iya, sekolah itu umum. Mulai ngantuk. Iki nek sekolah tenanan iki ngantukan. Tanam. Mari digawe contoh tuh. Jingir. Nek perlu cokotan kupinge. Oke, perhatikan betul. Ketika saya ngomong murid, ini tidak bisa dikatakan kulli. Kenapa? Karena murid itu adalah bagian dari sekolah.
makanya kata ini menjadi kuli. Kenapa? Karena ketika ngomong sekolah dipisah-pisah lagi bisa. Ada kelas, ada kantor, ada. Maka ketika ngomong lapangan sepak bola itu masuknya kemana? Juz'i. Ketika kita ngomong kelas, meskipun di dalam juz'i itu bisa menjadi kuli. Contoh begini, kelas 12 bahasa, juz'i apa kuli? Kuli. Ketika kita ngomong satu kelas, kenapa? Karena di dalamnya ada bangku, ada anak-anak yang spesifik kelas 12, gitu. Maka kemudian bisa jadi ketika kita ngomong stasiun itu juz'i apa kuli? Kuli. Kenapa? Karena di dalamnya ada kereta, ada perkantoran, ada kantin, ada ruang tunggu dan seterusnya. Paham ya? Maka kita ngomong murid ini jelas bisa kita sampaikan di sana juz'i. Kenapa? Karena ketika ngomong murid ada yang kita bicarakan personality, perorangannya. Ya. Juz'i dari apa? Juz'i dari kuli sekolah. Sama ketika kita ngomong, kalau tadi lapangan, kelas, itu berarti juz'inya apa? Sekolah. Kita ngomong kantor admin kantor sekolah, ya berarti juz'inya dari sekolah. Jadi nisbatnya nanti tetap nggak bisa dilepas dari bahasa kita yang pertama. Ada mufrad, ada nisbat. Menemukan makna mufrad dan menemukan makna nisbat. Yes. Jadi murid, siswa, santri. Kalau santri adalah juz'inya pesantren, siswa murid sama. Satu lafadz itu bisa kita analisa menjadi satu pihak menjadi juz'i, di satu pihak yang lain menjadi kuli. Contohnya tadi ada negara itu kuli. Kita lihat dari satu nisbat tertentu. Nisbat Indonesia berarti negara Indonesia. Turunannya juz'inya adalah provinsi. Maka kata provinsi menjadi juz'i dari kata Indonesia. Kemudian provinsi akan menjadi kuli bagi siapa? Juz'i kabupaten kota. Kemudian kabupaten kota menjadi kuli bagi apa? Bagi kecamatan dan seterusnya. Maka kita harus pahami itu. Maka kemarin kita nggak boleh melupakan ini, kita menemukannya dalam bentuk tasawur apa dalam bentuk tasdik. Kalau tasdik harus dinisbatkan kemana supaya kita nggak salah berpikir. Jadi nek ngomong siswa, murid berarti nisbatnya adalah ke lembaga pendidikan. Ketika ngomong santri berarti nisbatnya kepada pesantren. Maka antara tasawur dan tasdik harus gandeng. Maka orang yang betul-betul bisa berpikir kritis itu sebelum mengungkapkan sesuatu supaya tidak salah, kamu harus mampu membaca orang ini berbicara dalam sekup apa, nisbatnya kemana. Karena satu arah bisa jadi, satu ucapan itu bisa jadi memunculkan beberapa arah. Satu kata bisa memunculkan beberapa makna. Contohnya, wis bapak iku kritis banget. Kamu tinggal lihat nisbatnya kemana. Nisbatnya wajah muram, apa nisbatnya kagum. Paham ya? Bapak, Pak Usman itu jan kerawitis banget ngomong, kata kritis. Iya kan? Kata kritis harus kamu nisbatkan dulu supaya tidak salah tangkap. Iki nek gelok ini maka dilalahnya kamu pikir dulu. Kata kritis ini tak nisbatno kemana? Kita nisbatkan kepada wajah yang takjub, kagum, ataukah wajah sedih? Kalau wajah takjub, kagum berarti kata kritis cenderung mengatakan orang ini hebat. Tapi ketika kata kritis kita ungkapkan dengan nisbat wajah muram,
berarti kate qaid. Paham ya? Maka seringkali orang yang ahli mantek, pemenang terus kegawan balaghosisan, itu kalau ngomong harus dihati-hati betul. Mana sama ketika saya kemarin omong-omongan sama Pak Wildan gojoloki wong-wong, ya sing kono melayu mrene aku wong loro ngalayu mrene, ora ketemu gone. Gitu loh. Kenapa bisa? Jadi memang menggunakan makna yang istirok. Makna istirok yang tadi sempat disebutkan itu satu lafadz memiliki sekian macam kemungkinan makna. Paham ya? Saya tadi agak senang. Kenapa? Saya tadi diberitahu. Iga kan bingung kamu. Karena kenapa? Karena pasti podo seneng ya kan? Lah tinggal kamu cari tanda yang lain. Dalnya kemana? Tanda penunjukannya kemana? Ketok wonge semangat seneng karena perutnya kenyang, ataukah dia seneng dalam pengertian otaknya agak iya hebat, saya tadi diberitahu oleh dia. Maka ketika dia menunjukkan kata kekaguman, mungkin ini arahnya adalah pemberi tahu, pemberi kabar. Tapi kita hebat mang, aku mang dikei tahu, diberi tahu. Berarti bisa jadi ketika dia menunjukkan tenaga yang utuh, berarti bisa jadi kata memberitahu adalah maka. Ayo, mana butuh kecerdasan kamu memaknai itu. Mana nggak heran ketika aku membaca dirimu itu tidak perlu saya menggunakan ilmu mukasafah. Mana seringkali anak-anak ketika saya membaca apapun kemudian dah cocok, itu seringkali anak Pak Usman kok ruan ya. Tidak di sana sesungguhnya, karena dengan ilmu ini kita bisa deteksi gitu loh. Oh arek iki lagi sedih. Kira-kira lazimnya sedih arek pondok arahnya kemana? Lha ngene lho. Mane iso tak tebak kon kentekan duwe ah. Paham? Kenapa? Karena lazimnya arek pondok wajah sedih ku kentekan duwe. Lah nek kemudian kamu tak tebak kamu habis putus cinta ya? Enggak mungkin. Kenapa? Karena lazimnya arek pondok wajah sedih bukan karena cinta. Maka kemungkinan aja dua, satu kentekan duwe, kaping pindo apalane gak mari. Iya kan? Maka kemudian saya harus mencari paling dekat yang mana ini. Kentekan duwe apa apalane gak wae setoran gak lulus. Gelo ae. Maka kemudian kamu bisa mendeteksi dengan cara memunculkan pertanyaan baru. Nah, mana orang yang alim mantek itu? Wah, tondo iki ya, tapi iki pun masih cabang 2. Maka kemudian kita kejar dengan satu pertanyaan lagi. Mbak, wajahmu sedih. Kowe wingi lulus apa ora? Mboten, Pak. Oh, berarti dia sedihnya karena kemarin ndak lulus. Atau Mbak, kita coba pancing gitu loh, supaya memunculkan dal yang baru. Kenapa? Karena bisa jadi satu peristiwa itu tidak satu tanda, tapi ada beberapa tanda. Contohnya kan kemarin kan, ketika kamu ngomong baru saja ada orang camping, ditunjukkan dengan satu makanan, kemudian jejak kaki, kemudian sisa pembakaran. Ketika semuanya sudah kumpul, muncul satu kesimpulan apa? Mari ono wong camping. Tapi ketika tanda itu bersifat parsial satu, kita harus kejar sampai menemukan pada satu titik di mana kesimpulan itu menuju pada kebenaran. Aku nonton wajahmu kok sarwane ceria. Ketika ngomong ceria itu kan arek-arek lagi seneng mungkin mari oleh ini. Gak mungkin. Wong arek pondok kok dijak nonton film bareng gak mungkin. Oh mari kiriman arek iki. Oh, tapi gak mesti wong mari kiriman itu artinya seneng. Oh berarti bisa jadi mari kiriman ujiannya lulus. Kenapa bisa jadi oleh kiriman tapi ujiannya gak lulus? Apa gak susah? Paham gak? Gaya ngomong kayak gini kamu harus latihan. Mane arek lanang itu pinter mbujuki awakmu. Kenapa? Kamu gak pernah melatih dari omongan A menuju omongan B itu nggak kok titeni gitu loh, yang sehingga laki-laki kamu ditipu dan digombali cowok. Arek cowok itu selalu dilatih. Aku kepingin ngene supaya arek iki gak kroso,
saya harus menggunakan cara ini. Engkau nek cara iki kate konangan saya harus berbelok ke sini. Gitu loh. Waduh, saya membongkar rahasia saya sendiri. Aku mana gue tak mulangi, aku makanya seneng nek kongen mulangi mantek karek wedok iku seneng. Karena saya bisa membongkar rahasia. Meskipun saya juga bisa membongkar rahasiamu. Gitu loh, paham? Arek wedok nek ketika ngene kamu lanjut ke sini pasti bisa. Tapi nek nang kene kok macet, jangan diteruskan. Cari cara seperti ini. Wah, wani wong alim mata iki jos pinter, cerdas masalahnya. Paham ya? Paham ya. Dan itu sayang aku nggak buka kursus nih. Ya Allah. Astagfirullah. Ya, itulah kita masih berbicara tentang mufrad juz'i dan mufrad kulli. Ya. Nanti kita akan bahas lagi, masih panjang ini. Berarti satu pembahasan dua kali. Yes. Ya semoga yang ada di sana nggak ikut bingung. Nanti kita akan perjelas ketika kamu bisa bertatap mukaan dengan saya. Kenapa saya harus mengatakan bertatap mukaan? Nah, karena kamu harus analisa itu. Kok nggak mengatakan bertatap muka dengan saya? Itu bisa dianalisa setiap kata saya. Nah, itu belajar muniku yang membuat kamu akan menjadi cerdas. Makanya dalam bahasa pesantren tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Wis kamu berpikir opo ya boto iku asale ireng kok iso dadi abang. Melatih yang sederhana-sederhana dulu. Jangan sing jelimet-jelimet. Kalau saya dulu latihannya gitu. Kok iso ya? Wah, mesti bertanyanya, mana orang kritis itu berangkat dari bagaimana, mengapa, kegunaannya apa, itu terus dilatih terus yang sehingga pada akhirnya karena terbiasa nonton wajah-wajah ini wis paham. Oh, iki lagi ada masalah. Oh, ini lagi. Oh, karakter kayak gini, karakter orang yang lost doll. Oh, iki separuh-separuh. Oh, iki gampang marah. Kita akan bisa temukan itu. Makanya kalau kamu ingin jadi orang psikolog, ini harus kamu latih. Apa meneng kamu kemudian kamu gandeng dengan balago. Balago itu membuat kita lebih cepat. Kenapa? Di sana sudah dikasih tahu petunjuk. Nek ngene kemungkinan antara ini itulah yang di balago. Tapi kalau di sini enggak. Kalau di ilmu mantek enggak ditunjukkan itu. Cuma ditunjukkan cara berpikirnya. Kalau di balago apalagi Jawahirul Maknun, satu kata kemungkinan 1 2 3 4 5. Kamu tinggal menentukan yang mana. Tak mikir jauh-jauh. Alhamdulillah, semoga yang di sana juga ikut bergembira meskipun di sini juga agak sedikit bingung. Kita tutup, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.